Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1S1210299. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses dan penjadwalan pada CPU. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep proses. Pengertian ringkasnya yaitu proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system dan mengeksekusi jobs, dan time shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau tasks. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, terdapat diagram mengenai status proses. Sebuah proses dapat memiliki tiga status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Terdapat dua status tambahan, yaitu pembentukan atau new dan terminasi atau terminating. Kemudian proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block yang memiliki beberapa komponen seperti pointer, process state, process number, program counter, registers, memory limits, list of open files, dan lain-lain. Kemudian pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat masukan atau keluaran. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep thread. Thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Kemudian keuntungan dari multithreading yaitu multithreading adalah cara pengeksekusian yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses, saling berbagi sumber daya tetapi dapat dijalankan secara independen. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama dapat meningkatkan respon dari pengguna. Kemudian yang kedua, pembagian sumber daya. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Kemudian yang keempat, mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Kemudian model-model dari multithreading, yang dimana model yang pertama itu ada model many to one dan model one to many, kemudian model many to many. Kemudian pembatalan thread. Pembatalan thread adalah tugas untuk membatalkan thread sebelum menyelesaikan tugasnya. Pembatalan thread terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu asynchronous cancellation, yaitu sebuah pembatalan yang dimana suatu thread seketika itu juga memberhentikan target threadnya. Kemudian yang kedua, deferred cancellation, yang dimana pemberhentian ini target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Kemudian thread pools, yaitu menciptakan sejumlah thread yang ditempatkan di dalam pool, di mana thread menunggu untuk dipanggil. Thread scheduling ada dua macam, yaitu local scheduling dan global scheduling. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus yaitu burst dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai.
Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses running ke waiting time, running ke ready state, waiting ke ready state, dan terminates. Proses 1 dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt, sedangkan 2 dan 3 adalah proses preemptive, di mana proses boleh diinterupsi. Untuk penjadwalan preemptive, penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan berubah dari running ke waiting state, berubah dari running ke ready state, dan berubah dari waiting ke ready state dan dihentikan. Sedangkan penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Sedangkan untuk penjadwalan non-preemptive, penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state ke waiting state dan dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan atau proses tidak diganggu. Kemudian dispatcher. Komponen lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah context switching, switching to user mode dari kernel mode, dan lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria, diantaranya CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Algoritma yang baik adalah yang mampu memaksimalkan CPU utilization dan throughput, dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Baik, itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.